Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih bisa diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam acara ini meski masih dilanda pandemi. Sholawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Oka Setiawanti dari Staf Departemen Eksternal Hima PGSD UPI Kampus Purwakarta yang akan memandu acara ini. Kami ucapkan selamat bergabung kepada Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian dalam webinar multiliterasi PGSD sesi kelima ini dengan judul Fun English for Kids, aktivitas belajar bahasa Inggris menyenangkan bersama ayah bunda di rumah. Webinar ini memiliki beberapa peraturan yang harus kita patuhi bersama-sama. Yang pertama, masuk 15 menit sebelum acara dimulai. 2. Menggunakan nama asli di akun Zoom masing-masing. Ketiga, mute mikrofon ketika acara sedang berlangsung. Saat webinar berlangsung, peserta dilarang memotong pembicaraan narasumber. Kelima, peserta yang memotong pembicaraan narasumber akan diperingatkan. 6. Pada sesi diskusi hanya dibatasi untuk 3 pertanyaan saja. 7. Diharapkan untuk yang ingin bertanya, silakan tuliskan di room chat Zoom dengan format nama lengkap, _asal instansi atau asal daerah, _pertanyaan. Contoh, Nabila Wardatul Azka, _UPI, bagaimana cara menegur anak jika mereka salah dalam pandangan Islam. 8. Pada sesi pertanyaan, peserta yang ingin bertanya diharapkan menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom, lalu moderator akan menampung 3 pertanyaan untuk diberikan kepada pemateri. 9. Hasil dari webinar akan dibuatkan notulensinya dan diharapkan agar peserta grup menghindari pertanyaan nyeleneh, out of topic, atau bercanda yang berlebihan. 10. E-sertifikat akan diberikan kepada peserta dengan mengisi link yang akan di-share di room chat Zoom yang diberikan di akhir webinar setiap sesinya. 11. Link e-sertifikat dan pengisian kesan-pesan webinar akan dikirimkan melalui kolom chat di Zoom, tidak melalui grup WhatsApp. Dan batas waktu pengisian JIPOM mulai dari pukul 10.45 sampai 11 waktu Indonesia bagian Barat. 12. Yang menerima e-sertifikat hanya peserta yang mengikuti live di Zoom meeting. Sanksi, apabila peserta melanggar peraturan yang telah disebutkan, maka akan diberikan peringatan oleh moderator. Untuk menyaptikan waktu, mari kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan jadwal yang telah disusun sebelumnya, judul webinar hari ini adalah Fun English for Kids, aktivitas belajar bahasa Inggris menyenangkan bersama ayah bunda di rumah, yang akan disampaikan oleh Ibu Nadia Tiara Antiksari, MPD. Pematerian kali ini akan dimoderatori oleh orang yang hebat, yaitu Teh Nabila Wardatul Azka, yang tidak lain adalah Staf Departemen Eksternal Hima PGSD UPI Kampus Purwakarta. Mari kita sambut moderator kita. Halo Teh Nabila. Halo Teh Oka. Oke, baiklah. Saya serahkan kepada moderator. Silahkan. Baik, terima kasih kepada Teh Oka. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Ta'ala, Rob semesta alam. Karenanya lah, kita dapat dipertemukan pada kesempatan hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam, semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga hari akhir. Sebelumnya, kita perkenalan terlebih dahulu ya, karena menurut patah, tak kenal maka ta'aruf. Jadi, oleh karena itu, perkenalkan, saya Nabila Wardatul Azka dari Staf Departemen Eksternal Hima PGSD UPI Kampus Purwakarta selaku moderator. Alhamdulillah,
Pada kesempatan ini di tengah kita telah hadir seorang yang teramat dinantikan. Untuk itu, saya akan membacakan CV-nya terlebih dahulu. Nama: Nadia Tiara Antiksari, SPD MPD. Institusi UPI Kampus Purwakarta. Alamat: Jalan Ipik Gandamana Purwakarta. Alamat email: nadiatiara.as@upi.edu. Nomor telepon 0857 9551 0529. Diulangi untuk nomor telepon 0857 9551 0529. Untuk nomor telepon bisa untuk di screenshot atau di foto. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, mari kita sambut pemateri kita yang sangat luar biasa ini. Kepada Miss Nadia Tiara Antiksari, SPD MPD, disilahkan. Ya, baik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah yang atas karunia-Nya lah hari ini kita dapat berkumpul dan berjumpa dalam webinar sesi kelima PGSD UPI Purwakarta. Salawat serta salam semoga juga selalu tercurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, ayah, bunda, kakak-kakak, ibu bapak guru, rekan pengajar, dan ananda semuanya. Good morning, how are you today? I'm fine ya, saya membaca bibir ya dari kamera-kamera Anda. Baik, senang sekali rasanya saya diberikan kesempatan untuk dapat berbagi dalam webinar PGSD ini. Dan ini sudah sesi kelima. Temanya, mari kita lihat ya, saya akan share screen. Temanya adalah mengenai Fun English for Kids, aktivitas belajar bahasa Inggris menyenangkan bersama ayah bunda di rumah. Baik. Ayah bunda, keadaan pandemi saat ini membuat kita ya harus melakukan social distancing, stay at home ya, jaga jarak, diam di rumah, termasuk melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ ya. Nah, keadaan PJJ ini menggaungkan kembali peran home education atau pendidikan di rumah. Sekarang, sebelum memulai paparan saya, izinkan saya untuk menanyakan beberapa pertanyaan yang dapat Anda jawab, ya, yang dapat partisipan jawab di kolom chat, ya. Saya ingin bertanya terlebih dahulu. Yang pertama, menurut Anda, apakah peran keluarga, ayah, bunda, itu penting dalam kesuksesan belajar anak? Silahkan dijawab di kolom chat. Saya ingin tahu pendapat Anda. Oke. Sebentar. Sudah ada jawaban sangat penting, Miss, sangat penting. Sangat penting sekali. Oke. Sangat penting sekali, berpengaruh untuk perkembangan anak. Ya, terima kasih ya responnya. Kita lihat. Kita mengenal ada
konsep atau bahasa ibu itu adalah madrasatul ula. Ibu adalah madrasah atau sekolah anak yang pertama. Itu merefleksikan betapa pentingnya peran orang tua, terutama ibu, dalam pendidikan anak. Selain itu, ada juga penelitian intensif di Universitas Harvard oleh Profesor Karen L. Mapp sejak tahun 2000-an yang memperhatikan bahwa top 10% students itu selalu memiliki kedekatan dengan anggota keluarganya yang mendukung studinya. Jadi anak-anak yang pandai, yang biasanya jumlahnya hanya 10% dari keseluruhan kelas, itu pasti ada anggota keluarga yang membantu dan mendukung studinya. Ini masih ada dalam kuliah daring Family Engagement Universitas Harvard yang masih berlangsung dan dapat Anda ikuti dengan link yang saya catat di bagian akhir PowerPoint presentation saya. Oke, pertanyaan yang kedua. Siapakah publik figur muda Indonesia yang dikenal memiliki kemampuan akademik yang luar biasa? Ada yang tahu? Siapa? Coba. Publik figur muda Indonesia yang memiliki kemampuan akademik luar biasa hingga berita-beritanya sempat viral ya di media massa. Yang publik figur muda ya, bukan almarhum Bapak B.J. Habibie, masih hidup ya. Siapa? Oke, mau di Ayunda, Jerome Pauline, Mas Menteri, Tasya Kamila, oke bagus. Ya, Dewi Nur Aisyah, ya bagus sekali. Terima kasih ya responnya. Baik, saya hendak membahas satu contoh ya. Kita punya yang sangat kita banggakan, Saudari Maudy Ayunda, artis muda Indonesia yang bermain dalam film Untuk Rena, itu waktu ia kecil, Perahu Kertas, dan Habibie Ainun 3. Maudy ini baru lulus tahun 2016 dari Universitas Oxford dalam PPE, Filosofi, Politics, and Economy, dan sekarang sedang kuliah di Stanford untuk dual program, ya, program bisnis dan pendidikan. Apabila Anda sering mengikuti ceritanya ya di YouTube channel-nya, ia sering berbagi bahwa peran orang tua itu sangat penting dalam membentuk karakter dan mendukung studinya. Jadi, sebelum saya mengerucut ke pembahasan tentang bahasa Inggris, saya ingin mengingatkan kepada semua ayah bunda, rekan pengajar, Ananda semua di sini, bahwa peran keluarga itu sangat penting dalam mendukung kesuksesan pendidikan anak. Baik, sekarang tentang belajar bahasa Inggris. Apakah belajar bahasa Inggris di usia SD itu penting menurut Anda? Tolong dijawab di kolom chat. Penting nggak sih kita belajar bahasa Inggris sekarang ketika SD maksudnya? Penting dong. Penting, tentu penting. Kenapa? Ya, ini masih pertanyaan yang sama, karena bahasa Inggris merupakan bahasa internasional dari Nanda. Bagus. Ada lagi jawaban yang lain? Kenapa bahasa Inggris itu penting dan dipelajari sejak SD? Oke, kita lihat ya bagaimana sih bahasa Inggris itu di Indonesia. Pertama, bahasa Inggris itu perannya adalah sebagai EFL di Indonesia itu. English as Foreign Language atau bahasa asing, bukan bahasa kedua atau ESL, English as Second Language. Bahasa Inggris sebagai konsekuensinya tidak dipergunakan dalam dunia pendidikan atau mungkin perdagangan, seperti yang dilakukan di negara Singapura, Malaysia, dan Filipina, negara Asia Tenggara yang termasuk 3 negara Asia terbaik dalam bidang ESL, menurut laporan dari World Economic Forum. Ya.
Nah, saya ingin bertanya lagi, coba kita flashback, kapan Anda belajar bahasa Inggris untuk pertama kalinya di sekolah secara formal? Coba ingat-ingat, belajar bahasa Inggris pertama kalinya di SD atau di TK, kalau di SD di kelas berapa? Silahkan dijawab di kolom chat. Ada yang SD kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, SMP juga ada ya. Iya, memang. Oke, terima kasih. Kita lihat ya sejarah perkembangan bahasa Inggris di SD. Yang pertama, sejak dikeluarkannya SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 060/U tahun 1993, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu memperbolehkan sekolah mulai mengajarkan bahasa Inggris sebagai bahasa asing sejak kelas 4 SD. Lalu perkembangan selanjutnya, SD-SD yang memiliki sumber daya yang baik boleh mengajarkannya lebih dini lagi di kelas rendah. Lalu muncul berjamur program bilingual atau international school, bahkan bilingual preschool yang menunjukkan antusias dari masyarakat Indonesia dalam mempelajari bahasa Inggris ya. Dan sekarang bahasa Inggris dalam kurikulum 2013 maupun dalam penyederhanaannya diperlakukan sebagai mata pelajaran pilihan di kelas tinggi, kelas 4 ke atas. Dikatakan sesuai dengan wewenang daerah atau sekolah untuk menetapkan statusnya. Baik, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, kakak-kakak, dan ananda sekalian, dalam pendidikan bahasa dikenal 4 keterampilan berbahasa. Yang pertama disebutnya receptive skill, receive, menerima bahasa, yaitu dari menyimak atau listening dan membaca atau reading. Yang kedua disebutnya productive skills atau menghasilkan bahasa, yaitu berbicara, speaking, bicara, dan menulis atau writing. Saya ingin bertanya lagi. Di kolom chat siap dijawab, manakah dari keempat keterampilan skills berbahasa tersebut yang paling penting untuk anak usia dini dan usia SD menurut Anda? Mana dari 4 skill tersebut yang paling penting untuk anak usia dini dan usia SD? Speaking, oke, dari Wina Mustika Ati. Writing, oke, reading, listening, mungkin ya satu lagi agar tepat 4. Speaking dan reading, semuanya. Baik, terima kasih. Mari kita lihat ya, kalau dari ahli pendidikan English for Young Learners atau bahasa Inggris untuk anak usia dini itu apa? Dikatakan bahwa yang penting adalah menyimak atau listening dan berbicara atau speaking. Itu menurut Pinter, Anna Maria Pinter tahun 2006. Karena listening itu adalah awalan dari seorang anak menerima jenis-jenis macam ragam bahasa untuk kemudian dapat ia keluarkan menjadi keterampilan berbicara. Karena sebelum anak dapat membaca dan menulis, anak itu mendengarkan dan berbicara terlebih dahulu. Akan tetapi, Jim Trelease tahun 2013 ya, dalam bukunya Reading Aloud Handbook, di sini memberikan sebuah konsep juga, bahwa apabila seorang anak hendak sukses membangun keempat skill bahasa tersebut, maka baiknya diawali dengan listening atau menyimak, karena itu adalah awalan atau fondasi dari pembangunan kosakata yang diperlukan untuk perkembangan keterampilan bahasa selanjutnya. Oleh karena itu, dalam materi kali ini, saya hendak fokus terhadap 2 aktivitas. Yang pertama
Yang A itu aktivitas pembangunan kosakata atau vocabulary, dan yang kedua mengenai aktivitas latihan berbicara atau speaking in English ya, yang sederhana yang dapat dilakukan oleh ayah bunda di rumah. Baik, mari kita lihat ya. Are you ready? Yes. Let's see. Yang pertama, fokus terhadap pembangunan kosakata. Nah, yang dapat dilakukan pertama adalah storytelling dan story reading. Storytelling Anda bercerita tanpa menggunakan buku. Dan juga bisa story reading, itu pakai buku. Media yang dapat digunakan yang pertama buku ya, buku anak seperti ini, bisa yang bahasa Inggris full, bilingual atau trilingual, atau menggunakan boneka tangan seperti yang ada di belakang saya. Jika Anda lihat, ada boneka Kumi itu di situ, atau menggunakan realia lainnya, boneka, mainan anak lainnya, ya, Anda bercerita, storytelling. Tapi yang saya rekomendasikan di masa pandemi seperti ini, karena tidak semua orang tua itu bisa beli buku banyak gitu ya, bahasa Inggris pula biasanya harganya sedikit berbeda. Nah, ada ternyata ya laman-laman gratis, aplikasi handphone gratis yang bisa Anda manfaatkan. Yang pertama itu di aplikasi Let's Read, yang kedua di literacicloud.org dan gutenberg.org. Ini pernah dibahas oleh Ibu Neneng ya di webinar yang ketiga. Let's Read itu yang seperti ini, aplikasi di telepon pintar Anda, ada ribuan buku kerjasama Asia Foundation dan Yayasan Litara. Buku-bukunya sangat berkualitas. Kalau pakai komputer atau laptop, Anda bisa buka juga literacicloud.org. Di situ juga ada banyak sekali pilihan. Yang saya sukai dari Let's Read dan literacicloud.org ini adalah terdapat pilihan bahasa dan pilihan level kesulitan tingkat bahasa. Bahasanya ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa lainnya, bahkan bahasa Sunda. Ya. Lalu level kesulitan bahasa dalam cerita itu ada level 1, 2, 3. Anda dapat menyesuaikan dengan usia putra-putri Anda di rumah. Lalu yang ketiga, gutenberg.org. Jika Anda sudah bosan atau ingin tahu gaya bahasa buku-buku literatur atau sastra Inggris di beberapa dekade tahun yang lalu, Anda bisa mengunjungi gutenberg.org. Ini laman yang mengumpulkan buku-buku yang sudah habis masa kontrak dengan publisher-nya. Misalnya buku Alice in Wonderland yang terbit tahun 1916 ya. Enak sekali, seru ya untuk membaca gaya bahasa yang berbeda yang dipakai zaman dulu gitu ya. Seperti apa tuh tahun 1916, orang-orang berbicara bahasa Inggris. Ini bukan hanya anak-anak ya, bahkan mungkin mahasiswa yang hadir di sini ingin tahu, Anda bisa melihat versi Alice in Wonderland pertama kali seperti apa di sini. Nah, yang kedua, setelah Anda banyak membacakan buku, itu sebagai input ya, asupan bagi anak, Anda juga dapat melakukan vocabulary games, aneka permainan. Yang pertama, jumping on flashcard, itu melompat di flashcard, adalah kartu-kartu ya seperti ini, flashcard, ada gambarnya, ada tulisannya. Misal ini saya punya yang versi sayuran ya, seperti ini. Atau ada banyak yang lain contohnya yang bisa Anda unduh secara gratis di internet. Lalu yang kedua ini ada matching the pictures, crossword puzzle, itu TTS, dan TPR, total physical response. Kita lihat ya contohnya seperti apa. Yang pertama jumping on flashcard, ini adalah putra saya, usia 4,5 tahun, sedang melompati kartu berwarna. Jadi bisa ganti ya, tidak hanya flashcard saja. Kita lihat ya.
Oke, itu dia. Jadi putra saya melompati kertas-kertas berwarna sambil menyebutkan kosakatanya. Red, yellow, green, pink, blue, ya, seperti itu. Itu jumping on flashcard. Kartunya bisa Anda sesuaikan sesuai dengan flashcard yang hendak Anda latihkan. Baik, ini contoh flashcard lainnya. Colors, bisa juga ini animal match, matching the pictures, ada gambar aneka hewan dengan tulisannya, bisa menghubungkan garis, lalu ada juga crossword, puzzle, teka-teki silang, ya, seperti ini. Dan ini banyak sekali bertebaran di internet. Bisa Anda unduh dan print sendiri di rumah. Apabila tidak ada printer misalnya, Anda bisa ganti seperti tadi dengan kertas atau mainan nyata, ya, atau Anda menggambarnya sendiri secara sederhana. Nah, lalu ada tadi TPR, Total Physical Response. Di situ Anda bisa mencetak gambar-gambar yang di sini ada tulisan verb, kata kerja. Anda ambil satu, lalu Anda act it out, ya, menunjukkannya tanpa mengucapkan katanya apa, lalu putra Anda menebaknya. Misal seperti itu, TPR. Materi kosakatanya sekitar warna, angka, anggota keluarga, dan lain sebagainya. Yang kedua, ini di speaking exercise ya, sekarang. Kita lihat ada 4 yang hendak saya bagi. Yang pertama, sing a song. Yang kedua, phonics exercise. Yang ketiga, melakukan role play dengan dialog transaksional dan interpersonal sederhana. Lalu, tongue twister. Ya, siap-siap untuk tongue twister. Saya ada sedikit simulasi ya. Barangkali di antara audiens ini ada yang hendak ikut, siap-siap untuk memberikan reactions nanti ya di bagian keempat. Yang pertama, singing a song. Ada banyak sekali lagu-lagu nursery rhymes untuk anak-anak ya. Tadi ketika masuk pertama kali ke webinar ini, sesi webinar ini, ayah bunda, kakak-kakak semua disuguhkan mendengar berbagai jenis lagu nursery rhymes ya. Nah, itu bisa digunakan sebagai contoh latihan speaking. Dan bahkan untuk anak-anak, mereka akan sangat menyukainya. Latihan pronunciation dengan menyanyikannya. Menurut penelitian Sevik tahun 2012, dan masih banyak penelitian lainnya, dikatakan bahwa songs can be one of the most enjoyable ways to practice and develop learning skills. Jadi lagu-lagu itu dengan musik ataupun tanpa musik itu dapat menjadi salah satu cara paling menyenangkan untuk berlatih dan untuk membangun keterampilan belajar. Oke, yang kedua, phonics. Nah, apakah ayah bunda pernah mendengar istilah phonik? Apa itu? Phonik itu biasanya merujuk kepada ilmu yang mempelajari tentang bunyi atau sebuah metode belajar membaca. Ya, di bahasa Inggris kita punya phonic exercise. Seperti ini. Di alfabet A, B, C, D, A, B, C, D, E. Nah, bahasa Inggris kadang membacanya tidak sama. A itu sama ya. B itu beh. Tapi huruf C atau C itu kan dibacanya bukan C ya, tapi keh. Seperti huruf K. Misalnya huruf A ada ant, semut, ox, apple. B ada big, bed, dan bus. Tapi C cat ya itu bukan dibaca cat misalnya ya, tapi dibacanya cat, can, dan carrot.
Maka penutur bahasa Inggris asli biasanya menggunakan metode phonics ya untuk mengajari anak-anak mereka berbicara, membaca. Jadi ini terkait dengan pronunciation ya. Ayah bunda dapat berlatih dan melihat pembelajaran fonik yang sangat menarik, misalnya di laman Jolly Learning. Dan ada juga lagu-lagunya serta worksheet-nya atau lembar kerjanya. Semua saya tuliskan di bagian akhir di materi PowerPoint saya. Anda tinggal lihat. Nah, ini contohnya huruf S, snake. Ini contoh lagunya, Snake. Dinyanyikan seperti ini. The snake is in the grass. The snake is in the grass. The snake is in the grass. Anda bisa lihat ya bagaimana phonic songs lengkapnya di laman YouTube yang sudah saya tuliskan tautannya. Lalu selain itu juga ada ini ya, activity sheet-nya. Tinggal Anda unduh secara gratis. Baik, selanjutnya yang ketiga, role play. Barangkali ayah bunda bingung ya, speaking anak-anak itu berlatih apa? Biasanya dua hal. Yang pertama interpersonal dialog, yaitu untuk berinteraksi dengan orang lain. Misalnya greeting, sapaan, good morning, good afternoon, seperti itu. Lalu thanking, mengucapkan terima kasih, thank you. Lalu bagaimana meresponnya? You are very welcome, my pleasure, don't mention it, dan lain sebagainya. Juga apologizing atau meminta maaf. Misalnya, I am sorry, dijawab, it's okay, atau I don't mind. Yang kedua, transaksional, transaksi. Ini dialog untuk membuat sesuatu itu terjadi atau dilakukan. Misalnya borrowing something, meminjam sesuatu. Contoh frasenya, may I borrow your blah 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 please, ya. Misalnya pencil, may I borrow your pencil please. Lalu kita ganti kalimatnya, may I borrow your book please, ya. Kita ganti kata bendanya. Lakukan itu terus-menerus sehingga lama-kelamaan anak terbiasa ya. Kita memang sedang berusaha membangun vocabulary dan kebiasaan anak ya, itu bisa dilakukan. Bisa juga transaksi lainnya, ordering food, buying groceries dan lain sebagainya. Yang terakhir ini adalah tongue twister. Tongue lidah ya, tongue, twister itu angin ribut tornado ya. Jadi ada kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris yang disebut tongue twister, biasa digunakan sebagai permainan yang seolah-olah sulit ya, saking sulitnya diujarkan itu seperti membuat lidah kita seperti tornado. Apa ya itu ya kalau di bahasa Indonesia, bahasa Sunda apa ya, pajelit ya. Baik, saya punya 2 tongue twister. Apakah di antara Anda ada yang hendak coba? Boleh angkat tangan atau reactions. Nanti panitia tolong dilihat siapa. Ada yang mau coba? Tongue twister yang pertama. Ini dia kalimatnya. Oke, ada siapa? Teh Nabila ada? Ada Miss di sini 2 partisipan. Ya, boleh. Silahkan videonya, kameranya dinyalakan, suaranya dinyalakan. Ya, ini untuk Teh Nuis Rubiah Hasanah. Teh Neis. Boleh dicoba, silahkan dibaca. Halo?
Silahkan. Teh Neis. Atau ada Rizky di situ? Silahkan langsung dibaca saja. Suara saya sudah terdengar? Sudah, silahkan. Oke. Saya mau coba ya. Bagus, silahkan. I scream. You scream. We all scream for ice cream. Lebih cepat, Teh Neis. Bu Neis. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Oke, terima kasih ya. Bagus. Ya, sama-sama. Yang kedua ya, ada Rizky Kusuma. Di mana? Apakah Rizky Kusuma ada? Kalau tidak, mungkin Yubena boleh coba. Oke. Oh, Ibu Rizky Kusuma ya. Iya. Oke, the fun goes on. Kita lanjutkan. Tongue twister yang kedua. Silahkan. Seashells by the seashore and the seashells by the seashore are seashells for sure. Very good. Excellent. Semuanya tepuk tangan. Hebat. Ibu guru bahasa Inggris? Enggak. Oh, Ibu seorang bunda. Punya putra di rumah. Iya, punya putra. Ya, bagus ya ibunya. Baik, terima kasih. Itu sedikit simulasi tongue twister. Ada banyak sekali listnya, daftarnya di internet. Tinggal ketik saja keywords-nya ya. Oke, sekarang kita ke bagian pertanyaan barangkali ya. Teh Nabila, boleh? Baik, untuk audiens yang ingin bertanya, silahkan menuliskan di kolom chat Zoom dengan format nama, underscore asal instansi, underscore pertanyaan. Dari tadi gue kelihatan kayak gini, Han. Oke, pertanyaannya boleh. Apabila sudah ada. Dan nanti ada surprise. Sepertinya belum ada pertanyaan yang masuk nih, Miss. Gimana kalau kita permainan lagi nih, Miss? Mungkin yang tadi gitu, Miss. Kita berikan ke... Oke, ya makasih ya. Sambil Anda menuliskan pertanyaan ya. Di sini saya menulis ada surprise ya. Sebagai apresiasi kami, Anda telah setia mengikuti webinar sampai sesi kelima ya. Dan untuk memotivasi semua ayah bunda dan juga audiens untuk mengimplementasikan Fun English for Kids ini, saya ada 2 hadiah ya. Ini dia untuk 2 orang yang terpilih. Aduh, maaf sekali. Tadi unmute ya. Tadi ke-mute. Baik, saya ulangi ya. Untuk sebagai apresiasi karena Anda telah setia mengikuti webinar sampai sesi kelima dan juga untuk memotivasi Anda semua untuk mengimplementasikan Fun English for Kids, di sini saya hendak memberikan 2 hadiah sebagai a token of appreciation, tanda apresiasi, yaitu 2 buah buku karya Maudy Ayunda, Kina and Her Fluffy Bunny. Ini buku cerita anak bilingual, tulisan artis muda yang tadi kita bicarakan, ya. Oke, bukunya bagus sekali, saya sudah baca. Jadi no wonder ya, saya tidak heran ketika Maudy itu bisa diterima di berbagai universitas top di dunia. Anda harus baca ya. Dia di sini ingin memotivasi orang tua ya untuk tersenyum and find inspiration from these pages. Baik, apa sudah ada pertanyaan, Kak Nabila? Sudah ada, Miss. Jadi ini kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Ini dari
Iman Riani dari Duta Family Preschool Bandung, bagaimana untuk menumbuhkan rasa suka pada diri anak terhadap bahasa Inggris? Oke, terima kasih. Untuk agar suka terhadap bahasa Inggris, yang pertama kalau menurut saya ya orang tua dan lingkungan terdekat itu harus memberikan atmosfer yang menyenangkan berbahasa Inggris. Membaca buku tadi ya, reading aloud dengan teknik membaca nyaring, Anda tinggal bacakan saja tulisan yang ada di buku itu. Misal yang di buku Maudy Ayunda ini ya. Sini saya misal punya contohnya ya, bukunya seperti ini. Anda bacakan saja. Seperti ini ya. Hello everyone, I am Kina, and this is Fluffy Bunny, my favorite toy. Seperti itu, biasanya anak-anak sangat menyukainya. Lalu Anda juga bisa sambil memperkenalkan vocabulary dengan yang tadi, bernyanyi, ya, dengan aneka games, itu sangat menyenangkan untuk anak-anak. Insya Allah anak-anak sangat suka dan kemudian tertarik untuk belajar lebih serius lagi bahasa Inggris, ya. Ada lagi, Kak Nabila? Oke, pertanyaan yang lainnya. Misalnya ada siapa ya di sini? Yudit. Bagaimana memotivasi anak yang menolak untuk berbahasa Inggris? Baik itu menonton video bahasa Inggris atau diajak berbahasa Inggris. Padahal saat kecil sering banget nonton video berbahasa Inggris ya. Dan ibunya bisa berbahasa Inggris. Ya mungkin kalau anak-anak memang tidak mau dibuat terlalu formal ya. Apalagi di rumah ya. Biasanya kan memang lebih sulit mengajar anggota keluarga dibandingkan orang lain, misal murid ya di sekolah. Anak biasanya berkelit gitu kan, gimana nih? Ya kalau menurut saya sih sedikit demi sedikit saja, ya tidak usah dipaksakan. Tapi teknik yang menyenangkan seperti reading aloud, ya membaca nyaring, lalu role play dengan dialog sederhana yang diulang-ulang, tidak usah perlu waktu yang khusus ya. Misal ketika memasak, sudah belanja, ibu beli buah-buahan, ada apel, pisang, jeruk, ibu bisa bertanya, do you like apple? Ya, itu pertanyaan WH questions. Do you like apple? Anak jawab yes misalnya atau no. Lalu kita ulang dengan nama buah lainnya. Do you like orange? Dia akan menjawab yes or no. Jadi tidak perlu cari waktu khusus kalau menurut saya, tapi gunakanlah kesempatan yang ada secara informal pun tidak apa. Yang penting yang penting diulang-ulang. Ya, seperti itu. Oke, ada lagi pilihan Kak Nabila pertanyaannya? Ada Miss dari Makfiroh Wahidah Rohmah dari UPI Kampus Serang. Izin bertanya, bagaimana membangun kepercayaan pada anak Miss bahwa ayah bundanya itu mampu untuk mengajarkan anak-anaknya bahasa Inggris? Karena biasanya anak-anak ketika diajarkan orang tuanya bilang, ayah bunda aja nggak bisa bahasa Inggris, kenapa aku harus bisa bahasa Inggris? Itu bagaimana, Miss? Anak-anaknya underestimate orang tuanya ya. Ya, mungkin itu ujian ya, cobaan, ujian kesabaran ya untuk ayah bunda di masa pandemi ini memang tidak gampang ya untuk mengajar anak putra-putrinya di rumah. Saya juga mengalaminya ya. Gimana ya caranya? Mungkin ya itu, libatkan anak dalam pembelajaran bahasa Inggris secara santai saja ya. Tidak usah terlalu formal yang bikin anak
ih mama apa sih? Misalnya kan, nah come here, sit down over here, let's learn English misalnya. Mama sudah beli buku grammar, ayo kita kerjakan. Ya mungkin nggak usah seperti itu ya, tapi kayak ya, seperti tadi, sesudah belanja, ditanya, Anda tulis frase-frase yang sedang ingin Anda latihkan. Ketika belajar, ada aneka stationery atau alat tulis, Anda iseng tanya, may I borrow your pencil please? Lalu ketika anak menjawab ya atau yes, pertamanya mungkin ya pakai bahasa Indonesia, biarkan saja dahulu ya, tidak usah terlalu memaksakan. Lalu misalnya iya, Anda merespon thank you, terima kasih. Nanti lama-kelamaan ya, mudah-mudahan putra-putri Anda mau ya menghargai upaya Anda untuk belajar bersama mereka. Dan penting sekali kalau menurut saya ketika di masa pembelajaran jarak jauh dan work from home seperti ini, orang tua juga memberikan pengertian kepada anak ya, misalnya bahwa kakak, adik, kita sedang mengalami pandemi corona, kita harus belajar di rumah dan Bunda juga harus bekerja di rumah. Jadi yuk kita belajar di rumah sama-sama sampai nanti adik dan kakak bisa sekolah lagi di sekolah bersama Bapak Ibu guru. Jadi penting untuk memberikan pengertian dengan komunikasi seperti itu ya. Karena kan juga tantangan ya untuk ibu-ibu terutama yang kerja di rumah ketika anak-anaknya menyangka ibunya libur ya. Nah, teknik memberikan pengertian bahwa Bunda ini sedang bekerja juga. Jadi adik, kakak, ketika Bunda bekerja, harap tenang ya. Atau misal main sama papa dulu ya, atau sama mbak dulu ya, misal seperti itu ya. Itu penting sekali untuk membangun komunikasi seperti itu. Bahwa ayah dan bunda masih ingin anak-anaknya belajar dengan baik, dan ayah bunda ingin sekali membantu untuk belajar di masa pandemi ini. Ya, mudah-mudahan corona segera mereda ya, segala sesuatu lebih baik lagi. Amin. Baik, Kak Nabila, saya kira sudah cukup ya. Ini waktunya masih ada, Miss. Oh, bagaimana jika kita memilih satu pertanyaan lagi nih, Miss? Silahkan. Ini ada pertanyaan dari Rika di KBB. Miss, usia berapa sebaiknya anak belajar bahasa Inggris? Pengalaman saya, anak saya dikenalkan bahasa Inggris dari bayi, malah dia tidak lancar berbahasa Indonesia dan lebih lekat dengan bahasa Inggrisnya gitu, Miss. Ya, itu isu bilingualism ya. Kapan baiknya anak diperkenankan belajar bahasa asing, terutama bahasa Inggris, itu tergantung dari tujuan orang tua. Kalau misalnya Anda adalah orang Indonesia, tapi Anda tinggal di luar negeri, misal di Amerika Serikat atau di Inggris, dan dalam jangka waktu yang akan masih panjang, tentu saja anak-anak Anda perlu ya belajar bahasa Inggris sedini mungkin sebagai salah satu bentuk survival ya. Akan tetapi kalau dalam keadaan pada umumnya, misal kita orang Indonesia tinggal hidup di Indonesia, ya, belajar bahasa Inggris hanya di sekolah. Kalau saya sendiri berdasarkan penelitian-penelitian yang saya baca, saya memutuskan untuk mengajari anak saya lebih serius bahasa Inggris itu setelah ia bisa lancar bicara bahasa Indonesia dan kalimat-kalimatnya banyak. Itu usia sekitar 3 tahunan, 4 tahunan baru saya ajari ya. Karena ya itu sudah ada cukup banyak contoh ketika anak sangat dini diekspos ke dalam bahasa Inggris,
itu mereka malah jadi lebih lancar berbahasa Inggris dibandingkan bahasa Indonesia. Apalagi terus mereka disekolahkan ke sekolah internasional yang ada di Indonesia gitu kan. Padahal keluarganya masih berbahasa Indonesia, tetangganya masih orang Indonesia berbahasa Indonesia. Nah, itu agak disayangkan. Ada fenomena seperti itu. Kalau yang saya sarankan sih, kalau keluarga Indonesia pada umumnya tidak sedang tinggal di luar negeri, orang tuanya salah satunya bukan warga negara asing, ya, itu boleh ketika anak sudah lancar berbicara bahasa pertama, bahasa ibunya, dan kosakatanya banyak. Ya, seperti itu. Baik, Miss. Ini satu pertanyaan lagi sepertinya nih, Miss. Boleh. Dari Bu Fitri di Purwakarta. Miss, apakah ada porsi tertentu bagi anak-anak untuk belajar Inggris agar tetap mampu menggunakan bahasa ibu atau bahasa Indonesia dengan baik? Jadi tidak campur-campur bahasanya seperti itu, Miss. Nah, itu dia ya. Itu sepertinya tadi jawabannya relatif mirip. Jadi alangkah baiknya dikatakan bahwa pembelajaran bahasa asing diberikan setelah anak lancar bicara dalam bahasa ibu yang diinginkan, ya, dan kosakata bahasa ibunya banyak. Lalu mulai diperkenalkan bahasa asing, ya, seperti itu, Kak Nabila. Baik. Alhamdulillah, pematerian hari ini sangat menarik sekali ya, apalagi tadi diselingi dengan permainan, seperti itu. Semoga dari pematerian hari ini kita bisa mengimplementasikannya dengan baik. Amin. Baiklah, sesi tanya-jawab telah selesai. Terima kasih kepada Miss Nadia yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan terima kasih juga kepada audiens yang telah menanya. Dan mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Tidak terasa, pematerian yang luar biasa ini telah selesai. Terima kasih kepada Miss Nadia yang telah memberikan materi mengenai Fun English for Kids, aktivitas belajar bahasa Inggris menyenangkan bersama ayah bunda di rumah. Dari materi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa orang tua memiliki peran yang sangat penting terhadap pendidikan anak, terlebih di masa pandemi seperti ini. Di saat seperti ini, orang tua harus membuat kondisi lingkungan belajar anaknya menjadi senyaman mungkin agar anak tidak merasa cepat bosan, di mana orang tua bisa melakukannya dengan hal-hal yang sederhana, namun anak mampu mengerti apa yang orang tuanya ajarkan. Bisa melalui storytelling atau read aloud, menggunakan buku cerita atau boneka tangan, dan aplikasi buku cerita lainnya. Terus juga bisa dengan belajar sambil bermain, seperti tadi yang loncat tapi menyebutkan warnanya, dan juga bernyanyi, menyanyikan nama-nama hewan atau nama-nama buah-buahan menggunakan bahasa Inggris. Sebelumnya nih, Miss, ada beberapa yang personal chat kepada saya gitu, menanyakan apakah kegiatan ini masih bisa dilihat gitu, karena ada beberapa partisipan yang ternyata ada kendala lain gitu, Miss, ada keperluan lain, jadi tidak bisa mengikuti webinar hari ini. Ya, Kak Nabila, alhamdulillahirabbil alamin ya, semua panitia webinar ini bekerja dengan sangat baik. Salah satunya dengan merekam sesi webinar kita sejak awal ya, yang bisa dilihat di YouTube prodi kita, yaitu PGSD UPI Purwakarta. Ya, jadi bisa dilihat tuh. Yang kemarin juga seru-seru ya, masih bisa dilihat. Baik, terima kasih, Miss. Oh ya, diingatkan kepada audiens, apabila dari Bapak atau Ibu membutuhkan nomor kontak pemateri, boleh langsung menghubungi panitia melalui personal chat. Dan bila instansi atau lembaga atau sekolah Bapak Ibu akan mengadakan kerjasama atau kolaborasi dalam bidang pembelajaran, penelitian, pelatihan, dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pendidikan dasar dengan prodi PGSD UPI Purwakarta dapat menghubungi panitia. Baik, terima kasih. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kesalahan, baik
kata maupun ucapan. Semoga pertemuan yang sangat singkat ini mampu menjadi suplemen yang akan menghasilkan pembaharuan yang besar dalam kehidupan kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Miss Nadia dan Nabila. Alhamdulillah pematerian hari ini sudah selesai disampaikan. Mudah-mudahan Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian merasa tidak puas agar terus mencari pengetahuan lain dan tidak berhenti di pertemuan ini. Berbicara pengetahuan lain, sebelum kami tutup, kami ingin menginformasikan pertemuan webinar selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Jumat 26 Juni 2020 pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia bagian Barat dengan judul Meningkatkan Kreativitas yang akan disampaikan oleh Ibu Wina Mustika Ati, MPD. Saya pun ingin mengingatkan mengenai pengisian link dari pukul 10.45 sampai 11.15. Link sudah dikirim di chat Zoom meeting. Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian tinggal klik saja dan mengisi linknya dan pastikan email Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian sudah benar. Jika link pertama sudah tidak bisa diisi, boleh gunakan link kedua dan link ketiga. Saya pun ingin mengingatkan dan memberitahukan bila Bapak atau Ibu membutuhkan nomor kontak pemateri dapat menghubungi panitia. Dan bila instansi atau lembaga atau sekolah Bapak atau Ibu berencana untuk mengadakan kerjasama atau kolaborasi dalam bidang pembelajaran, penelitian, dan pelatihan dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pendidikan dasar dengan Prodi PGSD UPI Kampus Purwakarta dapat menghubungi panitia. Saya selaku MC, mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.